Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kadungan Dauhan episode yang ke-64. Selamat mendengarkan. Ketika itu terlihat beberapa kali Wirosono menghela nafasnya. Wirosono mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Kyai Bawiryo sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui terhadap asal-usulnya yang sebenarnya. Namun demikian, seperti sikapnya yang terdahulu, Wirosono masih berusaha untuk menghindari pertanyaan seperti itu. Sambil beringsut membetulkan letak duduknya, terdengar Wirosono berkata, "Kiai, aku mengetahui kemanakah sebenarnya arah dari pertanyaan-pertanyaan Kiai tersebut." Kalau Angger mengetahuinya, kenapa Angger tidak berterus terang saja agar aku tidak perlu menanyakan lagi berulang kali, desis Kyai Bawiryo dengan tersenyum. Bukankah aku pernah mengatakan kepada Kiai bahwa aku hanyalah seorang yang tinggal di sebuah padepokan kecil yang hampir tidak dikenal sama sekali keberadaannya, jawab Wirosono. Sebuah padepokan yang aneh, desis Kyai Bawiryo. Kenapa aneh, Kiai? Jawab Wirosono. Bukankah Angger tadi mengatakan bahwa padepokan itu adalah padepokan kecil yang tidak dikenali keberadaannya? Jawab Kyai Bawiryo dengan sebuah pertanyaan. Demikianlah Kiai, kenyataannya, jawab Wirosono. Dan ternyata padepokan kecil itu justru telah dikenal dengan baik oleh Kanjeng Sultan Trenggono yang merupakan pemimpin berkuasa atas Kasunanan Demak saat ini, berkata Kyai Bawiryo. Kenapa Kiai menyebutkan bahwa Kanjeng Sultan Demak telah mengenal dengan baik padepokan kecil itu? Bertanya Wirosono. Kau pun aneh, Ger, kata Kyai Bawiryo. Kalau Kanjeng Sultan Demak tidak mengenal dengan baik padepokan itu, apakah mungkin Kanjeng Sultan akan menaruh kepercayaan yang tinggi kepada seorang anak muda seperti Angger untuk melakukan tugas penting seperti ini? Apalagi Angger bukanlah seorang prajurit sandi yang dimiliki oleh Demak. Untuk saat Kyai Bawiryo mengetikkan kata-katanya, lalu dipandangnya Wirosono yang sedang duduk di hadapnya. Dan saat kemudian terdengar Kyai Bawiryo telah melanjutkan kembali perkataannya. Mungkin Angger memang tidak mengenal secara pribadi dengan Kanjeng Sultan Demak, namun tentu saja Kanjeng Sultan mengenal dengan khusus pemimpin padepokan, sehingga Kanjeng Sultan telah memberikan kepercayaan terhadap pemimpin padepokan tersebut untuk mengirimkan salah satu muridnya dalam sebuah tugas yang penting, berkata Kyai Bawiryo. Wirosono hanya terdiam mendengar perkataan Kyai Bawiryo. Ada keraguan di dalam hatinya untuk menanggapi perkataannya. Selama ini ia memang memilih untuk bersikap tertutup dengan persoalan yang berkaitan dengan jati dirinya yang sebenarnya. Apalagi kakeknya sendiri telah berpesan agar ia tidak perlu menceritakan asal-usulnya secara terbuka. Namun karena Kyai Bawiryo telah mendesaknya pertanyaan, akhirnya Wirosono berkata, "Maaf Kiai, aku tidak bermaksud untuk mengabaikan pertanyaan Kiai. Pada saatnya biarlah Kanjeng Sultan Demak sendiri yang mengatakan kepada Kiai tentang keberadaanku dan juga keberadaan padepokan kecil yang aku maksudkan." Apakah itu berarti Kanjeng Sultan Trenggono memang mengenal Angger secara pribadi? Bertanya Kyai Bawiryo. Sambil menganggukkan kepalanya, Wirosono berdisi sendiri. Demikianlah Kiai. Mendengar jawaban Wirosono tanpa sesadarnya, Kyai Bawiryo berkata, hanya orang yang mempunyai kedudukan khususlah yang dikenal secara pribadi oleh Kanjeng Sultan Demak. Wirosono hanya terdiam dan tidak ingin menanggapi perkataan Kyai Bawiryo.
hatinya selalu gelisah setiap kali membicarakan sesuatu yang mempunyai keterkaitan dengan asal-usulnya. Meskipun sebenarnya Kiai Baluyo menganggap bahwa jawaban Wirosono belum dapat dijadikannya petunjuk untuk mengetahui dengan jelas tentang jati diri sebenarnya dari Wirosono, namun demikian setidaknya Kiai Baluyo sudah mempunyai gambaran bahwa anak muda yang ada di hadapannya saat ini adalah anak muda yang memang mempunyai kedudukan khusus di hadapan Kanjeng Sultan Trenggono. Bagaimanapun pengakuan Wirosono memang mengejutkan hati dan perasaannya. Ia tidak menyangka bahwa anak muda sederhana dan pendiam itu ternyata seorang anak muda yang dikenal dengan baik oleh Sultan Demak Bintoro. Anak ini bukan seorang prajurit, namun Kanjeng Sultan ternyata telah mengenalnya secara pribadi. Desis Kiai Baluyo di dalam hatinya. Terlihat Kiai Baluyo menghela napasnya dalam-dalam sebagai ungkapan atas kelegaannya. Hatinya semakin menjadi mantap bahwa anak muda bernama Wirosono itu nampaknya memang mempunyai kemampuan yang dapat dijadikannya bekal dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan di atas pundaknya. Kanjeng Sultan Demak tentu sudah memperhitungkan dengan cermat sebelum mengirimkan anak muda bernama Wirosono menjalankan tugasnya, berkata Kiai Baluyo dalam hatinya. Dalam pembicaraan selanjutnya, keduanya berkesempatan pula membicarakan beberapa persoalan yang terus berkembang di Kademangan Dauhan itu. Kiai Baluyo juga telah menceritakan kepada Wirosono tentang beberapa keterangan yang sempat didapatkan dari Ki Pegel Dauhan. Dengan caranya, Kiai Baluyo memang berusaha menyerap bermacam keterangan dari berbagai pihak yang dianggapnya mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan persoalan yang sedang terjadi di Kademangan Dauhan. Ki Pegel Dauhan sempat mengatakan kepada Kiai Baluyo yang tentang sikapnya yang tidak sejalan dengan keputusan yang diambil oleh Ki Demang. Bahkan terdorong oleh perasaan kecewanya, Ki Pegel dengan sengaja menceritakan kepada Kiai Baluyo beberapa pengetahuan yang diketahuinya terkait dengan keseluruhan perkembangan keadaan yang terjadi di Kademangan Dauhan. Meskipun demikian, di hadapan Ki Pegel Dauhan sendiri, Kiai Baluyo masih berusaha menunjukkan sikapnya yang wajar. Kiai Baluyo harus tetap bersikap hati-hati dalam menanggapi seluruh keterangan yang disampaikan oleh Ki Pegel. Beberapa saat setelah Kiai Baluyo menceritakan keterangan yang didapatnya dari Ki Pegel, terdengar Wirosono berkata, "Jadi barak-barak itu saat ini memang mulai dipergunakan untuk menampung orang-orang Jatmiko, Kiai." Demikianlah menurut keterangan dari Ki Pegel Dauhan, secara bergelombang mulai berdatangan orang-orang yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil menuju barak, jawab Kiai Baluyo. Dari manakah Ki Pegel mengetahuinya? Apakah Ki Pegel memang terbiasa berada di barak? Bertanya Wirosono. Ki Pegel memang belum pernah sekalipun mengunjungi barak. Ki Pegel mengetahuinya berdasarkan keterangan yang diperolehnya dari Kademangan Dauhan sendiri. Berdasarkan cerita Ki Pegel yang diperolehnya dari Kademangan, kelompok itu memasuki barak di malam hari. Karena letak barak itu sendiri berada di luar wilayah padukan induk Kademangan, maka kedatangannya memang tidak sempat diketahui oleh para penghuni Kademangan, jawab Kiai Baluyo. Bukankah pada akhirnya orang-orang Kademangan akan mengetahuinya juga, Kiai? Kata Wirosono. Ya, apalagi rencana kedatangan sekelompok orang tersebut sebelumnya memang sudah diberitahukan kepada para pebau Kademangan, jawab Kiai Baluyo. Keterangan apa lagi yang Paman dapatkan dari Ki Pegel? Bertanya Wirosono. Ki Pegel mengatakan bahwa Ki Demang telah membuat keputusan melarang para penghuni Kademangan
untuk mengunjungi barak tersebut. Bahkan untuk mendukung keputusannya, Ki Demang telah memerintahkan Ki Jogoboyo membuat sebuah gardu perundaan yang dipergunakan untuk menyekat jalan yang menuju ke arah barat. Jawab Kiai Baurio. Wirosono mengerutkan dahinya mendengar keterangan Kiai Baurio. Apakah tujuan Ki Demang dengan keputusan tersebut, Kiai? Bertanya Wirosono. Ki Demang nampaknya tidak ingin melibatkan penghuni Kademangan secara langsung dalam persoalan yang berkembang. Kabarnya itulah syarat yang diajukan Ki Demang kepada Jatmiko dan Ki Wilogo sebelum Ki Demang memutuskan sikapnya untuk mendukung rencana dari Jatmiko. Jawab Kiai Baurio. Kalau keputusan Ki Demang dimasukkan untuk membatasi keterlibatan secara langsung penghuni Kademangan dengan perusahaan yang dibawa Jatmiko, maka sikap Ki Demang mencerminkan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam melindungi rakyatnya. Namun demikian, berkata Wirosono selanjutnya, sikap Ki Demang tersebut dapat juga diartikan bahwa Ki Demang sebenarnya mempunyai keraguan dengan keputusannya untuk mendukung rencana Jatmiko, berkata Wirosono. Ki Bekel pun mengatakan seperti itu, ya. Ki Bekel menganggap ada yang tidak sewajarnya dengan sikap Ki Demang dahuluan tersebut. Meskipun demikian, Ki Bekel memang belum mengetahui alasan sebenarnya kenapa Ki Demang membuat keputusan seperti itu, berkata Kiai Baurio. Lalu Kiai Baurio menyambung perkataannya. Dalam beberapa kali kesempatan, sebenarnya Ki Bekel telah berusaha mengingatkan Ki Demang tentang beberapa kemungkinan terburuk yang akan diterima Kademangan dahuluan akibat keputusan yang diambil Ki Demang. Namun nampaknya Ki Demang tetap bersikukuh pada keputusan yang telah diambilnya, jawab Kiai Baurio. Ada yang aneh dengan sikap Ki Demang, atau barangkali Ki Demang masih mau menyembunyikan sesuatu dengan sikapnya, desis Wirosono. Aku pun mempunyai pendapat seperti itu, Nger. Sayang aku tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Ki Demang sendiri. Akhir-akhir ini Ki Demang seolah-olah menjadi sulit untuk ditemui, berkata Kiai Baurio. Sambil menganggukkan kepalanya, Wirosono berkata, lantas apa pendapat Paman dengan keberadaan dari sekelompok orang yang disebut sebagai pasukan pengawal Kademangan? Apakah kau sempat mengamati keberadaan dari pasukan pengawal Kademangan, ya? Jawab Kiai Baurio dengan sebuah pertanyaan. Aku tertarik mengamati keberadaan dari pasukan pengawal Kademangan tersebut. Beberapa kali aku menyempatkan diri untuk menyaksikan anak-anak muda Kademangan berlatih di malam hari. Aku juga sempat melihat Ki Demang hadir menyaksikan latihan serta berkesempatan memberikan pengarahan dan petunjuknya. Menurut pendapatku, pasukan pengawal Kademangan itu mempunyai kesempatan untuk dapat terus meningkatkan kemampuannya. Bagaimana penilaianmu dengan keberadaan dari pasukan pengawal Kademangan itu sendiri, ya? Bertanya Kiai Baurio. Pada saatnya keberadaan pasukan itu benar-benar dapat diandalkan sebagai sebuah pasukan pengawal Kademangan. Meskipun demikian, aku memang belum mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya keberadaan dari pasukan pengawal Kademangan itu, jawab Wirosono. Sejauh yang aku ketahui, pembentukan pasukan pengawal Kademangan sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kademangan secara keseluruhannya. Pembentukannya pun dilakukan sesaat setelah terjadinya peristiwa di halaman Banjar beberapa waktu yang lalu, berkata Kiai Baurio. Lalu Kiai Baurio melanjutkan perkataannya dalam nada sebuah pertanyaan. Dengan perkembangan keadaan yang semakin matang saat ini, apakah Ki Demang bermaksud untuk menjadikan pasukan tersebut sebagai kekuatan cadangan yang dipersiapkan untuk melapisi kekuatan pasukan yang dimiliki Jatmiko? Nampaknya itulah jawaban yang paling memungkinkan, Paman. Menilai jumlahnya pasukan tersebut cukup memadai untuk menjadi sebuah kekuatan cadangan, kata Wirosono.
Lalu, bagaimana dengan tataran kemampuannya saat ini? Bertanya Kiai Waluyo. Pasukan tersebut nampaknya mempunyai keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Aku melihat ada beberapa orang anggota pasukan memiliki kemampuan pribadi yang cukup tinggi. Secara keseluruhannya pasukan pengawal Kademangan mempunyai kemampuan yang cukup meyakinkan, jawab Wirosono. Kalau Ki Demang memang bermaksud menjadikan pasukan tersebut sebagai kekuatan cadangan, nampaknya Ki Demang bersungguh-sungguh dengan keputusannya mendukung Jatmiko. Desus Kiai Baurilyo dengan nada yang menyiratkan kecemasannya. Kita masih akan melihat bagaimanakah perkembangan selanjutnya, Paman. Sikap Ki Demang yang aneh itu pun perlu untuk mendapatkan perhatian, berkata Wirosono. Yangger, jawab Kiai Baurilyo. Jatmiko dan pamannya benar-benar orang yang mempunyai perhitungan yang mantap. Keduanya mempunyai kemampuan menyusun sebuah perencanaan dan dengan sempurna. Dengan kecerdikannya, keduanya mampu menghimpun kekuatan serta mampu mengendalikan Kademangan ini tanpa menimbulkan gejolak yang berarti, berkata Kiai Baurilyo. Demikianlah Paman. Sementara itu ternyata kita juga belum bisa mendapatkan keterangan tentang siapakah sebenarnya kedua orang tersebut. Aku meyakini keduanya bukanlah orang-orang kebanyakan, setidaknya anak muda yang bernama Jatmiko itu, kata Wirosono. Kiai Ki Bekel Dahuan juga sempat menyinggung hal yang semacam itu, kata Kiai Baurilyo. Maksudku adalah Ki Demanglah yang telah mengatakan kepada Ki Bekel tentang jati diri dari anak muda bernama Jatmiko tersebut. Namun, yang dikatakan oleh Ki Demang hanyalah dalam bentuk sebuah isyarat. Apakah yang telah dikatakan oleh Ki Bekel Dahuan, Kiai? Bertanya Wirosono. Untuk sesaat, Kiai Baurilyo termenung, seolah-olah sedang mengingat-ingat apa yang telah disampaikan Ki Bekel beberapa waktu yang lalu. Tak lama kemudian terdengar Kiai Baurilyo berkata, ketika itu Ki Bekel telah menceritakan kepadaku tentang pembicaraan yang pernah dilakukannya dengan Ki Demang Dahuan. Kiai Baurilyo terlihat mengetikkan kata-katanya. Beberapa saat kemudian, sambil membetulkan letak duduknya serta membasahi tenggoroknya dengan wedang jahe, terdengar Kiai Baurilyo mulai menceritakan bagaimana terjadinya pembicaraan antara Ki Demang dan Ki Bekel Dahuan itu. Demikianlah episode 64, Pedut di Kademangan Dahuan. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.